Baik, terima kasih. Setiap media pembelajaran yang digunakan oleh guru di sekolah tentunya ada kelebihan dan kekurangan tersendiri. Nah, di sini kami akan membahas salah satu dari media pembelajaran yang biasanya digunakan guru di sekolah, yaitu media suara atau audio. Adapun media suara atau audio identik dengan media radio sebagai contohnya, yang memang pendengarnya hanya bisa menikmati suara saja, ya itu tanpa adanya visualisasi ataupun teks. Adapun kekurangan dari media ini adalah informasi yang disampaikan itu hanya sekilas dan tidak bisa diulang. Jadi pendengar itu tidak bisa mengerti secara detail tentang berita yang disampaikan karena memang bahasanya sederhana dan tidak didukung oleh visualisasi. Jadi pendengar itu hanya dapat membayangkannya saja atau mengimajinasikan apa yang didengar. Kemudian kekurangan yang kedua adalah jumlah berita. Jumlah berita yang disampaikan oleh radio itu biasanya sifatnya terbatas dan tidak sebanyak media cetak ataupun koran. Dalam waktu 1 jam saja, mungkin hanya tersaji 2 atau 3 berita. Itu pun berita yang paling penting dan sensasional. Dan adapun kekurangan yang ketiga dari media pembelajaran ini adalah penyebarannya melalui alat pemancar, maka khalayak pun juga hanya bisa menikmati radio selama terjangkau oleh daya pancar radio tersebut. Apalagi kalau cuaca kurang baik, biasanya radio agak melemah daya pancarnya sehingga khalayak yang jauh tidak bisa menikmati siaran radio tersebut. Namun adapun kelebihan dari media pembelajaran ini adalah yang pertama, dalam hal penyampaian informasi atau berita biasanya lebih cepat, bahkan bisa saat itu juga. Dan yang kedua, biasanya media ini bisa dinikmati sambil melakukan aktivitas yang lainnya. Jadi, pendengar tidak harus memantau di depan radio, tetapi bisa menemani aktivitas pendengarnya dimanapun. Kemudian yang kelebihan dari media ini yang terakhir adalah bahasa yang digunakan, yakni bersifat bahasa tutur. Jadi, mudah untuk dimengerti oleh para pendengar. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang konsep motivasi belajar. Nah, bagaimana sih konsep motivasi belajar? Adapun yang dikatakan oleh Sardiman 2018-75, beliau mengatakan bahwa bahwa konsep motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Adapun jenis-jenis dari motivasi belajar. Motivasi belajar mempunyai 2 jenis secara umum, yakni primer dan juga sekunder. Primer. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar yang umumnya berasal dari segi biologis ataupun jasmani manusia. Kemudian ada yang kedua adalah jenis motivasi sekunder, di mana motivasi sekunder ini adalah motivasi yang dipelajari. Menurut beberapa ahli, manusia adalah makhluk sosial. Perilakunya tidak hanya terpengaruh oleh faktor biologis saja, tetapi juga faktor-faktor sosialnya. Kemudian ada sifat motivasi. Sifat motivasi pun sama dengan jenis motivasi, terbagi 2, yakni internal dan juga eksternal. Nah, sifat motivasi yang internal ini biasanya timbul dari dalam diri individunya. Jadi, tanpa adanya paksaan ataupun dorongan dari orang lain, tetapi atas dasar kemauan diri individu itu tersebut. Dalam hal ini misalnya siswa. Kemudian motivasi ini membuat seseorang melakukan sesuatu karena senang melakukannya. Jadi, contohnya kalau siswa di sekolah, kemudian adapun guru memberikan motivasi ataupun penggunaan media yang sesuai, kemudian terpengaruh kepada internal dari siswa ini, maka ini adalah merupakan salah satu sifat dari motivasi internal itu sendiri. Kemudian motivasi ini mengarah pada timbulnya motivasi berprestasi. Maka tidak heran jika siswa-siswa di sekolah yang senang terhadap suatu
mata pelajaran tertentu, dia akan mempunyai potensi berprestasi dalam mata pelajaran itu. Kemudian ada sifat motivasi eksternal. Motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu. Apakah karena adanya ajakan, ataupun suruhan, ataupun paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian siswa mau melakukan sesuatu ataupun belajar. Biasanya dalam lingkungan sosial kita, sebagai contoh adalah orang tua ya. Orang tua menyuruh anak-anaknya untuk belajar. Kemudian dari situlah timbul motivasi eksternal ini. Kemudian motivasi eksternal akan berubah menjadi motivasi internal jika timbul kesadaran dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu karena senang melakukannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sifat motivasi eksternal ini bisa timbul dari awal paksaan dulu dari orang tua. Misalnya kalau kepada siswa. Dari paksaan tersebut, kemudian lama-kelamaan akan menimbulkan rasa suka terhadap siswa tersebut untuk melakukannya. Kemudian lama-lama dia akan terbentuk secara keseluruhan dari dalam diri siswa tersebut, sehingga jenis sifat motivasinya itu bisa dikatakan sebagai motivasi